Jika pengalaman ini tidak pernah ada, engkau belum Kristen. Jadi Paulus memberitakan Injil dan dia mengatakan begitu engkau percaya Kristus, engkau sudah menemukan solusi. Problem muncul belakangan. Loh, jadi bagaimana? Jadi di dalam pikiran Paulus, status manusia di hadapan Tuhan itu jauh lebih penting ketimbang menangani problem-problem yang ada. Statusmu dulu beres, baru problem-problem ditangani. Karena di dalam pemikiran Paulus menurut Sanders, orang tidak akan sadar dosanya dia sebelum dia diberi solusi. Saudara dulu sebelum jadi Kristen tidak rasa hidup berdosa kok. Mungkin ada hal-hal yang saudara rasa berdosa, tapi kebanyakan saudara tidak akan rasa ada dosa. Saya ingat kalau dulu waktu masih kecil ya, saya waktu masih SD, saya paling gak suka diajak ke gereja sama mama. Pagi-pagi disuruh ke gereja, pergi ke sekolah minggu. Karena teman-teman saya yang Kristen sedikit, hampir gak ada. Dan waktu itu saya di Bandung ya. Dan mereka tiap minggu pagi selalu main sepak bola di jalan. Lalu mereka teriak, ayo main. Waduh, saya sudah ingin sekali main. Lalu mama bilang, mandi. Lalu kita pergi ke gereja. Ke gereja sore aja, nggak bisa. Gereja pagi. Kenapa nggak boleh sore? Main bola dulu. Tuhan dulu, baru yang lain. Maka dia tekankan sekali, harus pergi. Sehingga saya akan pergi, lalu saya akan lihat dari jendela mobil teman-teman saya main bola dengan wajah memelas sekali. Aduh, andaikan aku bisa sama mereka, tapi nggak bisa. Saya mesti ikut ke gereja. Jadi saya merasa sangat-sangat susah harus pergi ke gereja. Satu kali mama kurang sehat, lalu dia bilang, saya nggak bisa ke gereja hari ini. Lalu saya bilang, bolehkah saya main bola? Mama bilang, sebaiknya jangan, tapi terserah kamu. Wah, saya langsung lari. Main bola dengan teman-teman. Apakah saya rasa berdosa? Tidak. Apakah saya rasa ada yang salah? Tidak. Saya nggak rasa itu salah. Saya tidak merasa ada gangguan. Nggak ada problem. Karena belum ada solusi. Tapi begitu saya percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, baru saya sadar, hari Minggu tidak ke gereja itu problem besar bagi saya. Loh, kok sekarang bisa muncul problem? Karena di dalam pola pikir Paulus, problem muncul belakangan setelah ada solusi. Ini saya pikir salah satu terobosan di dalam memahami Paulus. Jadi kalau engkau sudah percaya Injil, hidupmu akan baik-baik? Tidak. Setelah engkau percaya Injil, baru hidupmu bermasalah. Dan itu yang akan kau tangani satu persatu. Dulu saya tidak rasa ini berdosa. Tapi setelah saya berada di dalam Kristus, baru saya mulai sadar saya banyak dosa. Dosa-dosa yang dulunya tidak saya rasa dosa. Nah, jadi saudara jangan pikir kalau saya tidak bertemu Kristus, hidup saya adalah hidup yang penuh refleksi diri. Saya jadi sadar saya berdosa. Enggak. Menurut Paulus manusia tidak akan sadar dosanya. Pembenaran diri selalu jadi ciri orang-orang yang tidak berkristus. Jadi kalau saudara bilang, aku punya teman tidak kenal Kristus, dia rasa hidupnya baik, pasti. Nggak ada orang sadar dosa kok. Tidak ada orang sadar dia sedang menyakiti hati Tuhan. Kecuali dia dibenarkan oleh Kristus. Di dalam Kristus, dia mendapatkan pembenaran di satu sisi. Sekaligus kesadaran akan dosa-dosanya di sisi yang lain. Jadi sekali lagi ya, ketika saudara beriman kepada Kristus, baru saudara sadar dirimu berdosa. Itu sebabnya orang yang tidak pernah rasa dirinya berdosa, dia belum Kristen. Kalau saudara tidak pernah menangis dengan keadaan saudara, engkau belum Kristen. Ini perkataan keras saya katakan. Karena banyak orang sudah ke GRII, rasa aman. Saya sudah kenal teori-teori doktrin yang benar. Saya mau tanya, pernahkah engkau menangis di hadapan Tuhan? Mengatakan, Tuhan saya orang berdosa, matilah saya kalau aku datang ke hadapanmu. Jika pengalaman ini tidak pernah ada, engkau belum Kristen. Jika pengalaman ini belum pernah engkau alami, saya tidak peduli engkau sudah melayani di mana. Saya tidak peduli engkau sudah jadi penatua, sudah jadi hamba Tuhan, sudah jadi penginjil, sudah jadi majelis, sudah jadi apapun. Jika pengalaman ini tidak ada, engkau belum Kristen. Karena engkau tidak tahu apa itu dosa. Engkau tidak rasa dirimu perlu berlutut dengan menangis di hadapan Tuhan dengan mengatakan, jika engkau tidak berikan belas kasihan, saya pasti mati. Sebelum ini ada, engkau belum Kristen.